Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi ketujuh dari Akad Syariah, di mana materi tersebut yaitu pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan akuntansi atau PSAK 105, dan ilustrasi kasus akad mudharabah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIGNR, CSRS. Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya dengan Fatmawati dengan NIM C1C020088, ruang R010 akuntansi dengan mata kuliah akuntansi syariah. Pokok bahasan yang akan saya bahas di sini ada 6. Yang pertama itu pengertian akad mudharabah, yang kedua jenisnya, yang ketiga dasar syariahnya, yang keempat itu prinsip pembagian hasil usahanya, yang kelima perlakuan akuntansi syariah, perlakuan akuntansi PSAK 105, dan ilustrasi akad mudharabah. Yang pertama itu pengertian akad mudharabah. Sudarsono mengungkapkan bahwa bahwa mudharabah berasal dari kata ad-darabu VSI yang maksudnya bepergian untuk urusan dagang, disebut dengan kiraha dari kata al-kardu yang artinya potongan karena pemilik memotong harganya untuk diniagakan dan mendapat untung. Secara teknis, mudharabah merupakan akad kerjasama antar dua pihak di mana sahibul ma'al menyediakan seluruh modal, sedangkan yang menjadi pengelola adalah pihak keduanya. Untung dibagi sesuai kesepakatan dan ruginya akan ditanggung oleh pengelolanya. Yang kedua itu jenis akad mudharabah. Di sini ada dua. Yang pertama itu mudharabah mutalako, merupakan bentuk kerjasama antara sahibul ma'al dengan madarib yang tanpa syarat, cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh apapun. Dan yang kedua itu mudharabah makayadah, merupakan kebalikan dari mudharabah matlako, di mana mudarib dibatasi dengan batas jenis usaha, tempat usaha, dan waktu serta lainnya. Yang ketiga itu dasar syariah akad mudharabah. Ada dasar-dasar hukum mudharabah antara Al-Quran, Al-Hadis, Fatah Sahabat, Ijma, dan Qiyas. Dan prinsip pembagian hasil usahanya secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antar dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-ma'al dan keahlian dari mudarib. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau lebih. Yang kelima itu perlakuan akuntansi PSAK 105. Menurut PSAK nomor 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya atau pengelola dana bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dan ilustrasi akad mudharabah itu pada tanggal 1 Juli 2010, Bank Sukma Syariah atau BSS menyetujui fasilitas mudharabah mutalaka PT Asa yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut, yaitu plafon 1,450 miliar. Objek bagi hasil itu pendapatan nisabahnya PT Asa 70% dan BSS 30%. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Mei 2011. Biaya administrasi itu 14.500.000 dibayar saat perjanjian ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan modal dari BSS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Juli 2010. Pembayaran dan pelaporan bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus. Penjualan transaksi mudharabah. Itu yang pertama itu saat penandatangan akad mudharabah, jurnal pada tanggal 1 Juli 2010, ketika ditandatanganinya akad mudharabah yang terdiri dari jurnal pembukaan rekening administrasi komitmen pembiayaan PT Asa dan jurnal pembubaran biaya administrasi, dapat dilihat pada gambar ini untuk jurnalnya. Dan yang kedua itu satu penyerahan investasi mudharabah, misalkan pada tanggal 10 Juli 2010 BSS mencairkan pembiayaan sebesar Rp 1.450.000.000 untuk investasi mudharabah, dan jurnalnya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, untuk transaksi di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu,
Saat penerimaan bagi hasil mudharabah, tabel di atas ini adalah laba bruto PT ASA selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut ini adalah tabel laba bruto PT ASA dan transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu penerimaan dan pelaporan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan secara bersamaan seperti ini, dan penerimaan bagi hasil sewaktu pembayarannya tidak sama dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Sebagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakuinya sebagai piutang seperti ini. Saat akad berakhir, itu tuh alternatif pertama yaitu nasabah pembiayaan harus mampu mengembalikan modal mudharabah. Misal pada tanggal 10 Mei 2011 pada saat Jatuh Tempo PT ASA melunasi investasi mudharabah sebesar Rp 1.450 juta, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Dan alternatif kedua yaitu nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Misal pada tanggal 10 Mei 2011 pada Jatuh Tempo PT ASA tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut. Baik, sekian dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.